Shalom, selamat pagi jemaat GKN So yang diberkati Tuhan. Mari waktunya kita mulai beribadah, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan bagi setiap kami jemaat-Mu, bagi setiap kami umat-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua itu oleh karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami yang begitu sempurna. Terima kasih, pagi hari ini kami mau beribadah secara online dan juga kami akan melangsungkan perjamuan kudus. Tuhan kiranya memberkati dan mempersiapkan setiap kami sehingga seluruh jemaat GKN So yang berada di rumah dan berada dimanapun senantiasa beroleh kerinduan yang sungguh untuk datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan ibadah ini, hamba-hamba yang melayani Tuhan berkati, dan setiap jemaat yang dilayani, yang berada di rumah, Tuhan juga memberkati kami sekalian. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus,
Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47 dengan tema pertumbuhan gereja. Mari kita, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu, agar kami bisa terus hidup bertumbuh sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Oleh karena itu kami mohon berkat-Mu dalam kami bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus juga menolong kami agar firman Tuhan ini dapat jatuh di tanah yang subur, di hati yang terbuka, di hati yang subur, agar firman-Mu dapat berbuah dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu dan kami menyerahkan sepenuhnya perenungan ini di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan renungan dengan tema tentang pertumbuhan gereja. Banyak di antara kita, apakah itu pendeta, hamba-hamba Tuhan, atau jemaat, selalu merindukan gereja dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Harapan-harapan yang menjadi kerinduan kita sebagai orang percaya. Ingin setiap saat melihat bahwa banyak jiwa diselamatkan. Gereja makin dipenuhi dengan orang-orang yang baru mengenal Tuhan, atau gereja dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang memiliki hati untuk keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu saya ingin menyampaikan 5 hal tentang bagaimana supaya gereja bertumbuh. Saudaraku, kalau pertumbuhan gereja tidak bisa diserahkan sepenuhnya oleh pendeta, oleh hamba-hamba Tuhan, atau oleh para majelis, para pekerja, yang kadang-kadang jemaat secara tidak sadar merasa resah, gelisah kalau gereja hanya sedikit orang-orang yang beribadah, dan selalu berkomentar, ini gimana caranya gereja mengelola, bagaimana para majelis bekerja, kenapa bisa jemaat makin sedikit, apakah tidak dilayani dengan baik, dan sebagainya. Komentar-komentar ini juga sangat positif. Kita selalu mengambil positif kalau ada masukan seperti itu, supaya kita belajar rendah hati, juga belajar dari masukan-masukan yang membangun. Saudara-saudara, saya mempelajari tentang bagaimana agar gereja ini bertumbuh dengan baik. Kalau saya melihat, sebenarnya pertumbuhan gereja ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas jemaat itu sendiri. Mari kita coba membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Ini judulnya Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Ayat 41 mengatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, ini spektakuler ini.
Ini luar biasa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap saudara yang mendengar, menyimpan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara, secara ringkas saya ingin sampaikan tentang pertumbuhan gereja. Bagaimana tentang jemaat yang terlibat sepenuhnya mengenai pertumbuhan gereja. Karena memang sering salah dimengerti bahwa pertumbuhan gereja itu tergantung pendeta dan para majelis. Bukan. Sebenarnya dalam bacaan ini semua tergantung kepada kita semua, juga baik pendeta, majelis maupun jemaat Tuhan. Ada 5 hal yang kita bisa pelajari dari Kisah Rasul pasal 2 ini agar gereja bertumbuh dengan baik. Kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kuncinya adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian ini perkembangannya ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini sangat penting ayat 42 ini, saudara. Kita perhatikan. Yang pertama, gereja menurut Kisah Rasul ini, agar gereja bertambah banyak jiwa-jiwa, perlu adanya pengajaran. Gereja harus menyiapkan pengajaran yang sehat, baik dan benar. Dan semua jemaat harus rela ikut ambil bagian dalam pengajaran gereja. Bagaimanapun juga, saudara, kalau nggak belajar, tentu nggak akan jadi pandai. Murid-murid sekolah juga kalau tidak mau belajar, tidak akan menjadi anak yang pandai. Gereja juga disebut murid-murid Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan disebut murid. Dan murid itu harus mau belajar kalau ingin pandai. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, ayat 42 sudah dikatakan tekun dalam pengajaran. Harus bertekun dengan pelajaran-pelajaran. Ini harus disadari, harus dimengerti. Mereka juga harus tekun dalam persekutuan. Saudara, jemaat itu mau tidak mau
harus berada di dalam persekutuan. Karena di dalam Kisah Rasul ini penambahan gereja ini dinyatakan di ayat 42. Yang pertama, tekun dalam pengajaran dan juga tekun dalam persekutuan. Kedua-duanya harus seimbang. Belajar firman Tuhan dan ikut dalam persekutuan. Dan dua-duanya diikuti dengan ketekunan. Artinya konsisten, terus-menerus. Tidak angin-anginan. Kadang-kadang mau belajar, kadang-kadang tidak mau. Apalagi nanti ya kalau dibebani tanggung jawab pembelajaran ini makin nggak suka. Itu nggak boleh. Kita semua murid-murid itu, namanya murid itu harus belajar. Nah kalau ada murid itu juga nanti ada waktunya ketemu dengan ujian-ujian. Nah supaya kita bisa lulus ujian tentu banyak belajar. Juga banyak tes-tes sebelum ujian yang sungguh-sungguh. Jadi nggak bisa diingkari jemaat yang bertumbuh, yang akan menghasilkan buah, harus rela belajar. Ikut dalam pengajaran rasul-rasul, ikut belajar dalam gereja. Karena itu gereja harus mempersiapkan dengan sungguh materi atau bahan-bahan pengajaran yang baik dan benar. Yang kedua, dan dalam persekutuan, jemaat mau tidak mau harus terlibat dalam persekutuan. Saudara tahu tuh persekutuan itu kumpulan orang-orang di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Dan diteruskan Tuhan ada di sana. Tuhan lihat siapa yang setia dalam persekutuan. Tuhan lihat siapa yang sungguh-sungguh berada dalam persekutuan. Kalau enggak gitu, bagaimana Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan mau lihat. Di dalam persekutuan itu Tuhan hadir. Di dalam pengajaran itu Yesus terlibat dirinya. Semua ajaran yang Tuhan berikan, siapa yang mau belajar taat. Yang ketiga, ayat 42, memecahkan roti, perjamuan kasih. Di dalam gereja itu selalu diadakan perjamuan kasih. Perjamuan kasih itu adalah kumpulan dari anak-anak Tuhan di mana mereka bisa saling belajar saling mengasihi seorang akan yang lain. Itu diwujudkan dalam kumpulan. Nah, kumpulan itu macam-macam bentuknya, ada yang makan-makan, ada yang arisan, ada yang mencari agenda piknik dan lain sebagainya. Tapi kalau yang namanya perjamuan kasih, memecahkan roti, ini tentu melibatkan makan bersama. Jadi dalam jemaat Tuhan pasti ada komunitas-komunitas yang selalu kumpul untuk makan bersama. Karena budaya kita atau mungkin budaya di mana-mana juga, di mana kita makan itu ada kesempatan kita bisa saling mengenal seorang akan yang lain. Kita bisa lihat kalau dalam perjamuan itu juga bisa melihat karakter seorang akan yang lain. Apakah mereka murah hati atau kemurahan, bisa berkorban dengan apa yang mereka miliki. Saudara, yang ketiga, yang keempat, berdoa. Di dalam komunitas selalu ada ya berdoa, bahasa berdoa. Tentu berdoa itu melibatkan setiap orang untuk mengambil bagian doa untuk kepentingan tertentu. Kalau kita memiliki kebiasaan mungkin berdoa untuk negara kita, pemerintah kita, kemudian buat gereja kita, kemudian untuk para
pendeta, pemimpin-pemimpin gereja rohani, kemudian para majelis, pekerja-pekerja, kemudian baru berdoa untuk pribadi. Itu ada urutannya memang. Kalau kita berdoa supaya kita bisa menjangkau doa kita bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, kita tidak bisa menjadi orang egois, tetapi kita akan berdoa juga untuk negara kita. Firman Tuhan katakan, siapa yang memberi akan diberi. Orang yang mau berdoa buat negara, karena negara sudah memberi kepada kita, memfasilitasi banyak hal pemerintah di mana kita berada. Di Indonesia ini pemerintah berjuang betul untuk mensejahterakan bangsa kita. Kita harus doakan mereka. Saudara, yang kelima, yang terakhir, ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Sambil memuji Allah, artinya orang Kristen ini punya kewajiban dan tanggung jawab memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Dia, memuliakan nama Dia. Kalau sekarang ini sering memuji Tuhan dengan nyanyi-nyanyi, tapi kalau kita terbawa oleh nyanyiannya yang bagus, lupa isinya. Kalau kita berkata memuji Allah, itu kita sungguh-sungguh merasakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Baru kita bisa memuji, supaya nggak omong kosong. Tiap-tiap orang merasakan berbeda-beda. Jadi setiap orang kalau berdoa memuji Allah itu berbeda-beda. Kalau memuji Allah itu sebenarnya Allah seperti apa yang akan kita puji? Allah yang begitu baik, Allah yang begitu murah hati, Allah yang mendisiplin, melatih hidup kita. Apa yang ingin kita ungkapkan dalam pujian kita? Bukan hal yang enak-enak saja. Kita memuji Dia karena Dia mendisiplin hidup saya dengan luar biasa, bisa dikatakan. Sehingga saya mengalami banyak kesulitan, dan di tengah-tengah kesulitan itulah Tuhan bicara dengan saya. Itu luar biasa, saudara. Kebanyakan memuji Allah kalau enak-enak, ya. Gimana kalau kita dicobai kayak Ayub? Siap enggak? Enggak ada orang mau. Hanya Ayub saja yang ada ceritanya seperti itu. Tapi saya ingin memberitahukan bagian yang terakhir ini. Walaupun susah memuji Allah, tapi tidak sulit untuk mencari kebaikannya untuk dipuji. Bangun tidur, membuka mata, oh haleluya, terima kasih Tuhan, aku masih bisa bernafas. Oh terima kasih, tanganku masih bisa bergerak-gerak. Oh aku masih bisa melihat kemana-mana. Kakinya digoyang, waduh terima kasih. Aku memuji Engkau Tuhan, Engkau luar biasa. Banyak hal yang bisa dipuji. Aku bisa menikmati rumah, tempat tidur, tempat tinggal yang Tuhan beri, ya. Jangan bangun banyak keluhan. Ini sah-sah saja mau mengeluh, tetapi bagian kelima ini mencari sesuatu yang bisa kita puji Dia, ya. Di atas-atas kan sudah ada yang berdoa tentang hal-hal lain, persekutuan, tentang pengajaran. Tapi bagian kelima ini kita harus memilih, mencari apa yang Tuhan lakukan, supaya kita bisa memuji Dia. Kita melihat banyak hal yang bisa kita lihat karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita harus percaya bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk satu tujuan yang terbaik, supaya bisa memuliakan Dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada
5 hal yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Kalau saudara ingin menikmati pertumbuhan hidup saudara secara pribadi atau bertumbuh di dalam gereja secara besar, secara jemaat, 5 langkah ini saya ingatkan. Harus tekun dalam pengajaran. Yang pertama. Yang kedua, harus terlibat dalam persekutuan. Yang ketiga, harus berada di dalam perjamuan kasih. Kumpul-kumpul. Ya. Kita harus sepakati bersama. Yang keempat, berdoa. Temukan komunitas berdoa. Temukan orang-orang yang sehati sepikir, satu tujuan untuk berdoa. Yang kelima, memuji Allah. Hati yang memuji kepada Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekiranya renungan ini bisa menolong saudara untuk melihat diri saudara, bagian mana yang masih kurang, tekun untuk dijalankan, karena semua ini akan menjadikan berkat di dalam kehidupan saudara, di dalam hati saudara. Damai sejahtera yang Tuhan sediakan senantiasa akan menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah dapat bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Allah yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kiranya kisah Rasul ini bisa menjadi teladan bagi kita untuk hidup bertumbuh dan menjadi berkat bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita bersama-sama memperingati penderitaan, kematian, dan pengorbanan Tuhan kita melalui perjamuan kudus. Kita akan membaca sebelumnya dari Lukas 22 ayat 14. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikian saudara tentang perjamuan kudus. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa untuk kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengaruniakan Tuhan Yesus buat kami, dan saat ini akan kami peringati penderitaan, kematian, dan pengorbanan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami, supaya kami bisa hidup tinggal bersama Tuhan dan tinggal bersama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, di hadapan kami sudah tersedia roti dan anggur. Kami mohon Kau memberkati, karena kami akan makan dan minum perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita mengambil roti, kita angkat bersama-sama. Semua sudah mengambil, sudah memegang. Mari kita berdoa. Tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita, membawa
kepada kita hidup yang kekal selama-lamanya. Roti ini sebagai lambang tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Karena itu ambillah, makanlah sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita makan bersama-sama sambil mengucap syukur. Saudara, ambillah anggur. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan. Ambillah dan minumlah. Dan ingatlah bahwa darah Tuhan yang berkuasa menyucikan dan menguduskan kita dari segala kejahatan dan dosa kita. Mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus, Putra Bapa yang tunggal, yang rela menderita dan mati untuk menebus segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan hidup dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Karena itu kami menyembah Tuhan yang hidup dan menyembah Bapa di surga. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami semua sudah mengambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati perjamuan yang telah kami lewati, agar perjamuan ini senantiasa mengingatkan kami bahwa hidup kami telah ditebus dengan tubuh dan darah yang mahal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kalian. Amin. Di dalam
menuruti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur oh Yesus, Yesus, terima